Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang struktur atom. Di dalam materi struktur atom ini nanti kita akan mempelajari 3 submateri pokok, yaitu yang pertama partikel dasar penyusun atom, kemudian yang kedua ada nomor atom, nomor massa, isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Dan yang ketiga nanti ada perkembangan teori atom, konfigurasi elektron, dan mekanika kuantum. Oke, sekarang kita pelajari dulu tentang partikel dasar penyusun atom. Oke, partikel dasar penyusun atom di sini ada 3 macam, yaitu yang pertama ada elektron. Elektron dilambangkan dengan huruf E kecil dengan muatan negatif 1 dan masanya 0. Nah, yang kedua ada proton. Proton di sini dilambangkan dengan huruf P kecil, dia mempunyai muatan positif 1 dan masanya juga 1. Kemudian yang terakhir ada neutron. Neutron dilambangkan dengan huruf N kecil, di mana neutron ini tidak bermuatan, jadi dia netral, sehingga muatannya 0 dan masanya juga 1. Oke, sekarang kita bahas satu persatu tentang partikel dasar penyusun atom. Yang pertama ada elektron. Elektron ditemukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897 melalui eksperimen dengan tabung sinar katode. Sifat-sifat sinar katode itu sendiri, yang pertama merupakan partikel kecil yang tidak dapat dilihat. Kemudian mempunyai sifat cahaya dan sifat materi. Yang ketiga, merambat tegak lurus dari permukaan katode menuju anode. Yang keempat, tidak tergantung pada jenis gas dan jenis elektrode. Yang kelima, bermuatan negatif sehingga dalam medan magnet dan medan listrik dibelokkan ke kutub positif. Nah, sinar katode tersebut yang merupakan elektron. Oke, sekarang kalian perhatikan gambar di sini ya. Di sini ada pembelokan sinar katode ke arah oleh medan listrik ya. Jadi C ini merupakan katode ya. C ini adalah katode. A-nya ini adalah anode. Sedangkan E itu adalah lempeng kondensor bermuatan listrik. Dan F di sini adalah layar yang dapat berpendar atau berfluoresensi. Oke, itu tadi sekilas tentang elektron. Kemudian yang kedua, di sini tentang elektron ya. Ada percobaan tetes minyak milikan. Jadi pada tahun 1908 di sini Robert Andrew Millikan menemukan muatan elektron sebesar negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb melalui percobaan tetes minyak ya, sehingga muatan elektron tersebut diberi tanda negatif 1 ya. Oke, kemudian yang kedua tentang proton. Di sini proton ditemukan oleh Eugene Goldstein pada tahun 1886 melalui percobaan tabung gas berkatode atau disebut dengan tabung Crookes ya. Kemudian sifat-sifat sinar anode, yang pertama bermuatan positif karena dapat dibelokkan medan magnet dan medan listrik menuju kutub negatif. Kemudian yang kedua merupakan radiasi partikel karena dapat memutar kincir. Kemudian yang ketiga, perbandingan E per M-nya tergantung pada gas yang diisikan pada tabung. Terus ukuran partikel sinar anode ini bergantung pada jenis gas dalam tabung. Muatan proton itu sama dengan plus 1 atau 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Nah, di sini semakin besar massa partikel, sinar anodanya semakin sukar dibelokkan. Ini nanti bisa kalian lihat ya di sini. Ini percobaan tabung gas yang berkatode ya untuk proton.
Nah, di sini ada lagi yang melakukan percobaan untuk partikel proton. Di sini ada percobaan hamburan sinar alfa yang dilakukan oleh Ernest Rutherford. Jadi Ernest Rutherford itu melakukan penembakan lempeng emas tipis dengan sinar alfa. Nah, pada percobaan tersebut ternyata sebagian besar sinar alfa itu diteruskan atau menembus lempeng emas. Nah, sebagian kecil ada yang dibelokkan dan sebagian kecil lagi dipantulkan. Nah, adanya sebagian kecil sinar alfa yang dipantulkan ini menunjukkan adanya inti atom yang bermuatan positif, ya. Itu jadi hasil percobaan hamburan sinar alfa yang dilakukan oleh Ernest Rutherford. Oke, yang ketiga, partikel dasar penyusun atom. Di sini ada neutron. Pada tahun 1930, W. Bose and H. Baker melakukan percobaan dengan menembakkan partikel alfa pada inti atom berilium atau Be. Pada percobaan ini, ternyata menghasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Nah, pada tahun 1932, James Chadwick membuktikan bahwa partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi tersebut bersifat netral atau tidak bermuatan dan disebut dengan neutron. Nah, di sini sudah ada rangkuman, ya, sudah ada rangkuman dari 3 partikel dasar penyusun atom. Yang pertama ada elektron. Ada elektron ditemukan oleh J.J. Thomson, di mana elektron di situ mempunyai massa 0 dan muatannya negatif 1, sehingga dilambangkan dengan 0-1e, ya, elektron. Kemudian yang kedua ada proton. Proton ditemukan oleh Goldstein, massanya 1, muatannya positif 1, lambangnya P kecil. Kemudian yang terakhir ada neutron. Neutron ditemukan oleh James Chadwick, massanya 1, muatannya 0, dilambangkan dengan huruf N kecil, ya. Nah, demikian tadi 3 partikel dasar penyusun atom. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.